Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazma Irfanu dengan NPM 2215 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan coding atau program yang telah saya buat untuk menyambungkan sensor ultrasonik, kemudian DHT, dan konfigurasi lampu di MPPT. Pertama-tama saya akan menjelaskan kode di Arduino-nya terlebih dahulu. Di baris pertama, kedua, dan ketiga ini ada kayak seperti input library-nya, ada ESP8266 Wi-Fi ini untuk Node MCU-nya, kemudian ada pub sub client sama DHT11, DHT-H. DHT-H ini untuk library dari sensor DHT11. Kemudian ada define DHT type DHT11 ini untuk definisi atau inisialisasi dari DHT-nya. Dan di sini ada SSID dan password. Pastikan SSID ini adalah Wi-Fi yang digunakan, kemudian password ini adalah password dari Wi-Fi tersebut. Nah, selain itu juga ada MQTT server yang harus disesuaikan dengan server di Ubuntu yang sudah dilihat di IF config. Ini saya sudah membuka Ubuntu server. Ubuntu server ini jangan lupa menggunakan bridge ya, dan Wi-Fi yang di laptop, default dari laptop saja. Di sini ada inetnya yaitu 192.168.136, itu MQTT server yang digunakan, jadi nanti dimasukkan ke sini. MQTT server 192.168.136. Kemudian di sini ada konfigurasi DHT-nya. DHT-nya ini pakai GPIO 5, itu yang ditulis GPIO-nya atau virtualnya 5, tapi sambungan di Node MCU-nya atau pin-nya itu D1. Kemudian lampu pertama itu pakai GPIO 4, tapi di pin D2. Nah, yang ditulis, yang dimasukkan di sini atau yang diketik adalah pakai GPIO 4. Selanjutnya itu lampu kedua pakai GPIO 12 atau virtual pinnya 12. Yang ditulis adalah virtual pinnya 12, tapi untuk pinnya atau pin yang di Node MCU-nya menggunakan D6. Selanjutnya yaitu sensor ultrasoniknya. Untuk trik pinnya ini memakai virtual pin 13 di D7 dan echo pinnya menggunakan virtual pin 15 di D8. Untuk selanjutnya yaitu adalah tampilannya akan tampil ketika program dijalankan atau di serial monitornya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wiring dari alatnya. Oke, di sini saya sudah merangkai alatnya. Jadi yang dibutuhkan yaitu ada breadboard, kemudian kabel jumper, Node MCU, sensor ultrasonik, kemudian sensor DHT11 dan kabel USB-nya. Oke, untuk wiringnya sama ada lampu LED. Nah, untuk wiringnya jadi di sini untuk sambungan dari DHT11-nya. DHT11-nya ini pinnya terhubung ke yang out, sistem out-nya terhubung ke kabel putih yaitu di kabel hitam yaitu di D2. D1. Ya, D1. Kemudian untuk kabel yang min atau groundnya itu terhubung ke ground di Node MCU. Kemudian kalau untuk plusnya atau VCC-nya itu terhubung ke 3 volt di Node MCU-nya. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini ada 2 pin yang digunakan, yaitu trig pin sama echo pin. Trig pin ini kabel kuning ini terhubung di pin D7 pada Node MCU. Kemudian kalau echo pinnya ini kabel merah terhubung ke
D8 di Node MCU-nya. Oke, seterusnya untuk VCC-nya kalau ultrasonic ini terhubungnya ke 5 volt, sedang di Node MCU-nya itu tuh 5 volt itu ada di bagian UV. Kemudian bagian ground-nya itu terhubung ke ground juga di Node MCU. Untuk lampu LED-nya ada dua lampu, yaitu lampu merah dan lampu biru. Lampu merah ini sebagai lampu 1, sedangkan lampu biru sebagai lampu 2. Kaki pendek dari kedua lampu ini terhubung di baris min atau baris ground. Kemudian ada kabel dari min yang terhubung ke ground pada Node MCU. Kemudian kaki panjangnya, kaki LED yang panjang yang berwarna merah ini terhubung ke pin D2 pada Node MCU. Kemudian yang biru, kaki panjangnya itu kabel ungu terhubung ke pin D6 pada Node MCU. Oke, itu nanti ini kabel USB-nya ini bakal disambungkan ke laptop sebagai power supply-nya, kemudian nanti bisa dilihat hasilnya di MQTT. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menghubungkan ke MQTT-nya. Nah, yang pertama-tama saya pakai PowerShell di sini supaya mudah untuk copy paste dan running MQTT-nya. Pertama-tama di MQTT-nya kita pakai SSH, karena kalau pakai PowerShell kita pakai SSH. Nah, di SSH ini biar jalan kita pakai SSH, kemudian spasi, nama users, dan add servernya. Jadi punya saya ini SSH Nazma @192.168.136. Kemudian nanti dia meminta password, masukkan saja passwordnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Welcome to Ubuntu. Masuk ke Ubuntu-nya. Ini server ini sesuai dengan Ubuntu server yang sudah dibuka tadi, yang sudah dijalankan. Oke. Kalau sudah, masuk ke node thread-nya dengan mengetik yaitu node strip thread. Nah, ketika sudah berjalan maka nanti akan ada running di sini. Nah, ini di bagian bawah itu yaitu MQTT broker connected to broker MQTT 192.168.136.188. Nah, ini MQTT 192.168.136.21883 ini adalah server MQTT yang kita gunakan nanti atau yang dibuka ketika di website. Oke, karena sudah terhubung atau sudah aktif MQTT-nya, kita coba lihat di PowerShell baru. Kalau membuat PowerShell baru lagi, maka kita pakai SSH lagi dengan kode yang sama, yaitu SSH Nazma @192.168.136. Username @servernya. Nanti diminta memasukkan password lagi, masukkan saja passwordnya, masuk ke Ubuntu. Nah, kalau di PowerShell yang baru ini kita mau melihat status dari Mosquito-nya. Kalau sudah aktif, dia akan ada tulisan aktif running atau aktif dan sedang berjalan. Untuk mengetesnya yaitu mengetikkan sudo systemctl status Mosquito ini. Nah, jangan lupa juga kita harus allow anonymous true-nya untuk si MQTT-nya biar dia bisa membaca data atau membuat data. Kita cek dulu sudo nano etc/mosquito/mosquito.conf. Nah, di sini saya salah menulis. Terusnya Mosquito. Kembali. Sudo nano CTL cek size Mosquito panas. Oke. Next dulu. Nah, saya sudah pernah membuat untuk kodenya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian
Node-RED-nya. Nah, di sini saya membuat beberapa dashboard untuk tampilan dashboard atau template paletnya yang digunakan nanti. Di sini ada suhu, kelembapan, lampu 1, lampu 2, kemudian ada satu lampu 1 dan satu lampu 2. Sama jarak juga. Jadi di sini kan karena menggunakan 2 sensor, jadi saya membuat 5 palet. Untuk sensor DHT itu ada 2, yaitu suhu dan kelembapan. Nanti tampilannya yaitu ada chart dan gauge-nya. Kemudian kelembapan juga seperti itu, chart dan gauge. Jarak juga seperti itu. Jarak ini menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian ada lampu 1. Kalau untuk lampu atau LED, dia menggunakan button on off. Nah, untuk statusnya ini menggunakan teks. Setting dari palet-palet ini, yang berwarna ungu ini menggunakan MQTT-in. Jadi servernya ini harus server yang dipakai di Node-RED-nya atau di MQTT-nya. Yang tadi itu yang di broker tadi. Dia kan kalau untuk di Node-RED dia memakai 1883. Kemudian servernya itu 192.168.136. Kalau belum ada, kita klik tanda tambah di sini. Tambahkan gitu. Nah, ini untuk servernya diisi dengan localhost yang digunakan. Nah, untuk portnya dibiarkan saja 1883. Selanjutnya yaitu untuk tampilannya itu ada chart. Chartnya ini dibuat dalam grup baru, bisa juga. Nah, kalau grupnya belum ada, kita tambahkan saja di sini add group gitu. Namanya terserah mau nama apa saja. Tadi saya menggunakan nama IoT. Nah, untuk nama labelnya disesuaikan saja. Saya di sini menggunakan nama suhu. Warnanya juga disesuaikan, tidak apa-apa. Selanjutnya untuk gauge-nya sama, grupnya menggunakan IoT. Di sini saya tulis suhu, IoT suhu, karena dia dalam grup suhu. Nah, untuk labelnya saya juga tulis suhu, kemudian range-nya saya buat 100. Untuk sama seperti yang sebelumnya, jadi kelembapan dan jarak ini menggunakan MQTT-in, kemudian untuk temperatur chart dan temperatur gauge-nya juga menggunakan sama seperti pengaturan yang suhu. Jarak juga begitu, dia menggunakan jarak chart dan jarak gauge-nya. Nah, untuk yang lampu, ini kan karena lampu adalah output, jadi dia menggunakan MQTT out untuk lampunya. Nah, oh iya, ini topik yang di MQTT-nya, baik MQTT in maupun MQTT out, itu menggunakan topik yang sesuai dengan yang di Arduino-nya. Kalau saya di sini dilihat di bagian client. Nah, ini di sini ada client publish untuk temperatur menggunakan room/temperatur. Kalau humidity atau kelembapan itu menggunakan room humidity. Selanjutnya kalau jarak menggunakan room/distance. Kalau lampu menggunakan sesuai dengan lampunya room/lampu 1 atau lampu 2 nih. Di bagian di bagian publish. Oke. Ini harus sesuai karena kalau tidak sesuai nanti tidak akan terhubung. Nah, di bagian button on off-nya ini grupnya tetap sama dan penamaannya bebas saja. Labelnya on, untuk color dan background ini opsional. Kalau ingin dibuat silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian pilotnya ditulis on saja. Yang off juga sama begitu, bedanya yaitu labelnya dibuat off dan warnanya juga terserah, disesuaikan saja. Ini tadi MQTT out-nya. Nah, untuk lampu kedua juga sama, bedanya dia menggunakan topiknya itu adalah room lampu 2, sesuai dengan yang di Arduino. Di sini saya juga membuat status lampunya, jadi nanti tampilannya di dashboardnya itu akan tampil status lampunya menyala atau tidak. Nah, kalau untuk status lampu ini menggunakan MQTT-in. Sama juga servernya, menggunakan server yang digunakan 192.168.136.1883.
Nah, topiknya disesuaikan menggunakan lampu 1 atau lampu 2. Ini masih lampu 1, room/lampu 1. Namanya yaitu status lampu 1. Nah, untuk outputnya atau tampilannya nanti, dia akan menulis yaitu label value. Ini label value-nya bisa dipilih mau yang pakai yang mana. Boleh yang di kiri, boleh yang spasi, boleh yang atas bawah, terserah. Kemudian labelnya ditulis saja status. Sama juga untuk lampu 2, bedanya cuma di topiknya, room/lampu 2. Statusnya tetap menggunakan teks. Ini hanya teks saja yang ditampilkan. Oke, kalau sudah dihubungkannya dengan ini garis-garis ini. Setiap kelompok dihubungkan melalui garis-garis. Kalau dia terkoneksi atau connected berarti berhasil terkoneksi atau tidak ada masalah. Tapi kalau disconnected berarti ada masalah. Bisa jadi karena servernya atau ada topik yang tidak sesuai atau karena wiringnya. Beberapa faktor sih. Sedangkan untuk reconnecting, waktu itu saya mengalami reconnecting cukup lama. Itu karena MQTT-nya atau node-RED-nya belum aktif di bagian sininya ini. Belum aktif running ini. Oke, kalau sudah terhubung semua dan sudah terkoneksi semuanya, tinggal di deploy di sini. Klik deploy saja, nanti bakal terlihat dia terkoneksi atau tidak. Oke, kalau sudah di bagian pojok ini, dekat tem ini ada semacam tanda panah, kotak tanda panah itu nanti diklik. Nah, kalau sudah diklik, kita masuk ke bagian ini, dashboard yang sudah jadi. Di sini judulnya atau grupnya yang sudah saya buat yaitu IoT, ada suhu, ada ini harusnya kelembapan sih, bukan temperatur. Kelembapan, kemudian ada jarak. Ini suhu chart, ini harusnya kelembapan chart, saya salah tulis, ini harusnya kelembapan, bukan humidity, harusnya bukan temperatur. Kemudian ini adalah chart, dan ini ada lampu 1 dan lampu 2, ada tombol off, ada tombol on, ini statusnya on off, kemudian lampu 2 juga sama menggunakan dua button off dan on dan ada statusnya. Oke. Nah, ini suhunya saat ini yang terbaca di sensor adalah 31,8. Kemudian untuk kelembapannya yaitu 77, jaraknya 0. Oke, coba kita lihat di Arduino Uno bagian serial monitornya. Nah, di sini humidity atau kelembapannya yaitu 77 dengan suhunya yaitu 31,8. Ini yang terbaru ini. 77, 31,8 derajat Celcius. Coba kita lihat sama di sini di MQTT-nya. Suhunya 31,8 dan kelembapannya adalah 77. Jaraknya adalah 0. Di sini juga ada jarak. Nih. Distance sama dengan 0 cm. Oke, selanjutnya yaitu lampunya. Kita tes apakah hidup atau tidak. Sebentar, saya tunjukkan. Oh, jaraknya berubah. Lampu 1 itu berwarna merah. Ketika diklik on, maka dia akan hidup merah. Kemudian lampu 2 itu berwarna biru. Kedua lampunya sudah menyala sesuai. Kemudian button off, lampu merahnya mati. Button off untuk lampu birunya mati. Lampu merah off, lampu biru on, lampu biru off. Statusnya juga mengikuti on off-nya. Oke. Untuk jaraknya ini ketika tangan saya diletakkan maka dia jaraknya akan jadi 2. Suhunya juga berubah. Nah, kalau untuk jarak ini atau di sensor ultrasoniknya itu dia ada delay sekitar 2 atau 3 detik gitu. Oke. Ini sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.